kira monyet aja bisa hidup kok, dicecang lagi. Mesti Allah. Berangkatlah saya ke sana, saya kasih surat ke itu, ke ketua alumni sana. Saya nggak tahu malam itu telepon, beliau telepon, ya sudah deh, besok kita yang ditelepon sama Gubernur Kalimantan Timur. Wantri waktu itu ada sekitar 30 orang pagi gitu. Beliau tuh tulis saja Pak itunya di daftar buku tamu Gudeg Jogja. Saya masih ingat betul. Akhirnya apa? Gubernurnya almarhum Pak Ahmad Adan, Gubernur legendaris Kalimantan Timur, langsung dipanggil sama sekretarisnya, Gudeg Jogja masuk. Orang lihat betul. Dah. Masuk kita. Dah. Langsung Pak Anwar itu dan Pak Ardan bilang, kita kayak tenaga anyar ini. Wah, kebetulan gitu. Kebetulan gimana Pak Gubernur gitu. Gini, saya tuh perlu untuk orang apa yang belum lupa istilahnya disuruh sana kesini kan masih muda untuk ngurusin agama ini rata-rata mereka kan waktu pejabat semua di sana gitu. Silakan gabung sini. Sekarang kamu pilih mau di puskesmas mana, mau di rumah sakit mana, terserah Kalimantan Timur. Tapi kamu tinggal ngurusin agama ya. Oh iya. Udah kalau gitu saya terserah pejabat gubernur. Wah Pak Anwar khas cirinya begini. Monggo terserah aja ya persis mana ini. Ya kan teman-teman gitu kan. Gak apa-apa, itu strategi bodoh. Tapi nanti kita pelaksana yang pintar gitu. Terima aja. Udah enak Pak Gubernur, nanti jadi omongan persis pincang garwan bener-bener baru terus bener. Ya lah, saya tadi kan gitu. Sudah kamu pilih nggak mau ditempatin mana? Terserah saya. Hanya ya, sudah gini saja. Ditarik itu, kamu ke Balikpapan aja ya, karena Bapak itu maju dan sebagainya. Disitulah saya mulai gitu. Akhirnya sekarang saya sudah ada 10 alumni setiap yang kebetulan kedokteran gigi yang tiap ke Kalimantan mesti lewat saya dan dapatnya bagus-bagus tempatnya di sini. Karena kakak kelas kita semua yang di sini saja. Kini jabatan ini masih pantas sih kini orang ini sebagai kiai baca teratai. Oke, itu fungsinya itu. Makanya saya mau tadi berdatang kemari untuk walaupun dengan sedikit malu gitu, apa yang saya banggakan, sudahlah nggak apa-apa peringkat saya lah gitu ya sudah. Jadi kira-kira itu yang saya dapatkan. Begitu fanatiknya sehingga sekarang saya ditunjuk di Jakarta ketua alumni kedokteran gigi. Ada orang 120 orang anggotanya. Kumpul bukan apa-apa, kumpulin apa namanya dandingan. Ayo kita ke TKI yang di Kinabalu. Kita lakukan pengobatan semua dan sebagainya. Kayak gitulah kerjaannya. Senang aja pokoknya itu. Dan terakhir kembali ke laptop. Oke, berikutnya kami akan mengirimkan S2 sampai S3 kita biayai semua. Rata-rata yang jadi pilihan Harvard, Michigan, MIT, di Essex di Inggris. Silakan teman-teman kalau nanti mau bergabung, mau masih baru-baru semacam ini. Nah, ada triknya. Kita terima 400 di seluruh Indonesia. Nanti akan biasanya beritanya di Kompas atau kita di web kita. BPJS tenaga kerjaan nanti dilihat saja. Kalau tertarik, kalau nggak juga nggak masalah. Paling nggak wirausaha itu bagus sekali. Kalau mau kaya harus jadi wirausaha. Tapi kalau mau pas-pasan, ya jadilah di BPJS. Maksudnya pas mau nyekolahin anak di UGM pas bisa. Pas musim panas di Eropa, pas pengen ke sana pas bisa. Kalau pas-pasan aja nggak apa-apa. Apalagi ya, pas mau ganti mobil, pas bisa. Pas-pasan aja. Teman-teman, itu tadi ya. Jadi silakan kalau ini caranya gini. Saya kan pernah ada satu kelompok di sini semua daftar dari Jogja. Itu Anda membunuh teman-teman Anda sendiri. Kencang. Ada yang berbeda daftarnya. Ada yang Jayapura. Saya ini kecil kok di sana. Insya Allah lah kecil, mosok gitu. Lalu sama itunya dengan saya, insya Allah kalau masalah intelektual sedikit saya lebih bagus lah gitu. Karena belum pernah ada pejabat yang dari Irian Jaya di level tinggi di BPJS tempat saya itu. Pak Irun itu tapi kan dari Malang, makanya dia dari pejabat ya gitu. Jadi caranya gitu. Ada yang mungkin dari Kalimantan, nggak apa-apa. Anda diterima dulu di situ, nggak apa-apa. Nanti rolling. Kita akan talentanya kan kita monitor itu. Biasanya kita shred gitu ya. Kelihatan kok mesti. Jujur saja saya buka, pesaing kita dari ITB sebenarnya. Untuk IT kita dikuasai ITB. Tapi yang lain-lain kita menangan kok. Menangan bisa gini. Dokter gimana ini kita rapat gini. Ini Pak, lebih pantas Pak. Padahal itu udah tahu tahun berapa dosenmu misalkan ini ya, gimana aja. Karena biasanya mesti
mesti manutan, gitu kan? Manutan pinter, nggak banyak ngomong, itu kan enak kan gitu. Nggak banyak protes ya. Kamu ini ada seminar di Kongo, berangkat ya, siap Bapak. Kalau kamu ini siap Bapak. Kalau kamu yang lain, wah Pak nggak bisa Pak, Kongo kan nanti gini. Nah oke udah, kamu siap ya, berangkat ke sana ya. Siapa materinya gini. J Bapak, izin Bapak, besok saya berangkat ke Kongo. Ya, suatu saat gini ada pertemuan ini di Swiss gitu. Kalau berarti materi gini ya. Ya udah jadi semua. Ya udah ini karena ke Swiss, biar saya aja yang berangkat ya, kamu duduk sini. Oh iya Bapak. Itu gitu ya. Udah. Oke. Biar cepat saja teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita nanti akan mengelola untuk 112 juta orang se-Indonesia Raya, tanah airku, merdeka dan sebagainya. Jadi kalau pada saat ini kita tetapkan untuk tahun 2017, mudah-mudahan kalian juga ada yang bergabung, kita harus bisa mengelola dana 450 triliun. IP 2,4 mengelola 450 triliun bisa, karena di dunia ini hanya 3 yang nggak bisa dilakukan. Apa teman-teman? Membuat matahari terbit dari barat, jelas nggak mungkin. Ya, di dunia hanya 3, jadi pasti banyak itu. Yang kedua, menjadi orang tua kita. Mungkin Anda menjadi orang tua Anda yang melahirkan Anda, nggak bakal bisa. Yang ketiga, karena Anda bukan Nabi bisa, nggak akan bisa menghidupkan orang mati. Hanya itu saja. Yang lainnya Anda bisa. Dan Anda bukan sudah sangat cukup juga ini. Pada saat masih di ruangan ini, Anda belum kelihatan keunggulannya. Percaya sama saya. Begitu Anda keluar, sudah sangat kelihatan. Wah, satra. Itu persis pertama kali saya keterima dulu sifat malu itu saya sampai gundul, lalu saya yang bersyukurnya saya sujud syukur gitu. Saya telan nomornya itu, klub gitu. Acak desa saya lagi di Ponorogo keterima di UGM. Wah, top, saya pulang ke kampung satu-satunya saya yang terima UGM tanya saya. Kedokteran gigi lagi, pokoknya dokter bukan. Jadi begitu saya datang ke sana tuh baru seminggu pertama pulang tuh nih, Pak Dokter, agar belum tahu. Hanya kayak apa dan sebagainya, tiba-tiba lulusnya 5,5 tahun, tapi nggak apa-apa, 5,5 tahun bukan masalah bodoh dan sebagainya, kan penting. Bayar SPP yang murah tak nikmati bener deh. Ya kalau udah statusnya nggak masuk nggak gagah, apalagi kalau udah ketemu di bis kota mencari pacar, pun susah banget untuk ini. Jujur teman-teman, saya tuh nggak pernah laku-laku di sini. Istri saya itu dapat saya itu karena ketipu aja. Pikirannya dia kalau dokter itu suka dan sebagainya, padahal ya nggak salah semua gitu loh. Ya, jadi itu hanya 3 yang bisa lakukan. Kita instruksikan 450 triliun dapat. Kalau 450 triliun, nah kira-kira kan sudah kelihatan. Jadi mungkin bukan mimpi teman-teman. Kita pas-pasan tadi lah, paling nggak level minimal 400.000 US bulan, 400 juta. Ini hanya untuk nawarin aja, teman-teman. Tertarik juga terserah enggak, tapi paling tidak kalau saya banyak teman-teman di sana, saya lebih enak. Karena apa? Satu visi, satu ini gampang kan. Kamu ya yang ke sana ya, ke Filipina gitu, berangkat. Tapi wah ini musim sakura ini bulan Mei, kalian buatin makalah ini. Yang ke Tokyo saya ya, oh ya, iya Bapak, itu enak kan. Ini teman-teman akan melani dan ini ngelola buruh tenaga kerja itulah pas dengan jiwa-jiwa di alumni tadi kan Mas Hana di pertanian dan sebagainya gitu. Dia ini banyak cocok-cocok kayak ini katanya, ngurusi orang susah dan sebagainya. Jadi kita ini siapa lagi yang mau nggak gitu. Lain kalau IT itu wah tuh mesti cap gajah pokoknya yang sensusi kayak gitu ya. Tapi kita ngurusi orang nih 112 juta, saya berpikir kalau kita buat partai mana bisa ngalahin. Iya kan? 12, nggak usah pamer-pamer di pohon, ada ceritanya itu teman-teman. Yang suara pasang-pasang itu, yang kalau saya di Jakarta kan lebih gede-gede lagi di jalan-jalan utama itu ada ceritanya. Waktu saya ngambil bedah mulut itu ada pasien itu tabrakan. Akhirnya kepalanya harus dibuka kardiotomi itu. Hanya untuk pengamanan otaknya kita ambil, dimasukkan ke freezer. Dan berapa minggu kemudian, nah ini udah mulai radangnya sudah mulai bagus, kita masukkan lagi otaknya kan, pasien ini udah meninggal, udah nggak ada. Dimarahin saya sama profesor, gimana nih pasiennya kok hilang semua, cari sampai dapat. Baru sekian tahun saya dapat, tahu nggak? Sudah pada matching foto itu di
di jalan-jalan utama di Jakarta, yang calon DPR dan sebagainya itu. Ada kan tapi masih tinggal saja loh kan. Karena saya nggak berpartai, saya nggak sebutkan itu. Teman-teman kalau saya ceritakan ini satu hari satu malam, karena kalau kami dihadiri di DPR namanya rapat dengan pendapat itu ya susah. Menghadap itu tadi otaknya ketinggalan gitu dan sebagainya gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah kita lah. Saya rasa kalau teman-teman sekarang otaknya nggak pernah ada trauma dan sebagainya masih fresh. Saya malah khawatir teman-teman tuh masih kalau dibuka tuh masih polos bagus gitu. Karena nggak banyak mikir, nggak pernah hadapi masalah gitu. Suatu saat ada nih panggil KPK, kami udah biasa disadap, HP saya disadap lah teman-teman, udah jelas disadap kelihatan ini disadap nggak masalah. Paling nanti aliran dananya ke Jennifer Dun dan sebagainya kan, gitu ya nggak apa-apa. Tapi insya Allah enggak. Ini teman-teman kita ada di 497 kabupaten ada, silakan di ujung ini indah loh, timika itu bagus loh, nggak apa-apa setahun 2 tahun cerah, indah. Saya udah keliling-keliling Kalimantan, di Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya ya. Kantor kita itu mungkin, nah kita berbasis IT nanti semua menggunakan elektronik. Kita makanya ingin membutuhkan orang-orang tangguh di sini. Nah ini aksesnya sangat sederhana, mau menggunakan ini. Bank mana nggak kerja sama dengan kami? 200 triliun. Kebetulan saya olahraga saya sudah terbatas, sekarang hanya golf gitu. Kalau saya batuk main sama Mandiri itu dia intinya dia harus kalah dengan saya. Kalau saya, aduh, pelan saya kiri gitu ya, dia lebih jauh lagi. Waduh Pak, sebenarnya saya masuk kolam gulanya. Saya tahu dia jago. Kalau enggak kan, pindahin aja 10 triliun. Yang dari Mandiri Pak, ya, pindahin aja kita Bukopin. Besok Bukopin, Pak, balik dengan saya dan sebagainya. Udah itu cerita-cerita inilah. Pokoknya gini, bangun kayak gitulah kira-kira. Anda senang memperhatikan saham? Kira-kira dengan 200 triliun, mungkin saham Garuda kita borong hari ini habis. Dulu Garuda, saya ceritain teman-teman kenapa sahamnya bagus dan sebagainya. Kita yang masuk dulu, disuruh masuk dulu. Kalau nggak siapa yang mau beli, tapi sekarang Garuda bagus. Hanya satu saja yang kurang Garuda itu, yang di bisnis kelas itu mesti harus diganti itu pramugarinya. Udah bukan pramugari, maknya pramugari itu. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja. Nanti kita banyak kalau ada ditanyakan, mudah-mudahan enggak, karena saya kalau ditanya pakai apalagi pakai bahasa Inggris. Oh satu, mungkin ingat bahasa Inggris. Teman-teman tolong untuk itu, karena untuk seleksi Anda sekolah ke luar negeri sampai S3 itu bahasa Inggris Anda TOEFL-nya hanya 550. Saya rasa Anda bisa di sini. Kalau belum diasah, kalau mau berminat ya, kalau enggak masalah. Tapi sampai S3 silakan dibiayai semua, tapi tidak ada ikatan dinas. Anda 5 tahun harus mau di sini. Kalau nggak dibajakin semua, kemarin banyak, maaf ini Prof, yang S2 saya juga agak ternyuh juga, nggak sabaran teman-teman itu, yang dari UGM itu S2 nya bagus-bagus dari ekonomi dulu zamannya Pak Menteri Keuangannya Pak ini Bambang Sudibyo. Besar-besaran kita ngirim mahasiswa di sini, hasilnya minimal sekarang kayak eselon 2 di kami semua. Ya, jadi keuangan kita banyak dipegang oleh mereka, tapi juga banyak yang keluar, tidak sabaran. Tapi bagus-bagus kok setelah keluar gitu ya. Nah, jadi bahasa Inggris kita tolong di ini. Syaratnya sih nggak begitu berat untuk masuknya, tapi begitu ada ingin sekolah di situ lah keunggulannya. Jerman biasanya kita kirim, Amerika, Inggris, gitu. Jepang juga ada. Tapi kalau saya tidak pernah ke sekolah ke sana, biasanya tuh saya hanya ngirim mahasiswa, misalkan calon mahasiswa di sana ke Jerman, ke Hamburg gitu. Saya tuh hanya antar. Nanti udah 3 hari, 5 hari sana saya bosan, saya pulang. Suatu saat saya telepon Pak, kami harus pulang. Oh nanti saya jemput saya ke sana lagi. Jemput yang sekolah biar dia ilmu apa baru saya kurungi setengah jam kamu cerita sama saya. Blok, saya udah itu aja. Itulah orang bodoh memanfaatkan orang pintar kan. Oke, saya rasa ini teman-teman, bahwa kita akan mengcover orang yang celaka, orang yang mati, dana pensiun dan dana jaminan hari tua ini yang besar anggarannya. Teman-teman pernah ingat, mungkin belum lahir kalian ya, begitu ada krisis tahun 98 Pak Harto lengser itu. Di Malaysia itu dia sudah punya dana seperti kita ini 1000 triliun. Begitu Soros memborong dolar dan sebagainya, dia memainkan saham dan sebagainya, kita termehek-mehek, rupiah kita sampai 16.000, sampai 20.000 zaman Pak Habibie, saya ingat itu. Kita karena waktu jam sosial itu hanya punya 40 triliun, susah. Sebenarnya kalau dana itu dilawan, diadu kayak Malaysia, Mahathir itu cerdas itu.
Padahal dia ngaku dia gurunya dia itu adalah Soekarno gitu, sama Soeharto. Dia 1.000 triliunnya itu diancam gitu dari Amerika. Silakan sekarang harga dolar di Malaysia sama dengan 1 ringgit. Gelontor itu semua pemain-pemain sahamnya kabur semua dari itu karena begitu kuatnya, karena dia punya dana yang 1.000 triliun tadi. Makanya 450 triliun nanti di 2017 itu sudah hampir sepertiga APBN. Nah, kira-kira kalau kalian bergabung dengan kami di sana, Anda termasuk orang yang menentukan negara ini. Wah, promosi deh benar. Saya lanjutkan ini program yang kenapa saya senang bergabung di ini. Sudah, nah ini teman-teman sekalian, ini ada program di samping program yang pokok tadi kita memberikan beasiswa sampai mahasiswa ke siapa? Ke anak pekerja yang guru itu, harapannya sampai sekolah lulus. Harapannya setelah lulus ini mereka akan menjadi militan betul kerja tempat kami. Kasarnya orang dibayar apa-apa tenang, bilang gitu. Tenang Pak, tapi ya tetap harus ada pemasukan. Ya sudah, itu aja, terima. Kita memberikan uang muka perumahan guru-guru yang nggak punya rumah, kita pinjamin murah bunganya. Yang sakit tetap kita check up dan lain sebagainya, banyak sekali ini dan sebagainya. Intinya satu, teman-teman sekalian, bahwa kami ini berurusan mulai dari yang guru sampai masyarakat, insya Allah itu beserta kami. Kepada direktur utamanya beserta kami. Jadi kalau Anda berminat nanti akan bergabung dengan kami, kira-kira tugasnya kayak gampang. Yang penting Anda sudah punya modal kuat, karena UGM itu ditaruh di mana saja bisa. Tapi nanti setelahnya 3 tahun, 4 tahun, saya kan 6 tahun lagi pensiun. Misalkan Anda ini kan telepon saya, Pak, saya sudah kelamaan Pak di Ternate. Oh, ini di Ternate Pak. Ya wis. Kan jalur di Wonosari udah Jogja kan. Slogannya itu. Saya nggak ada sharing lagi, saya mau ngapain lagi, itu malu lah sebenarnya saya. Tapi ya sudah, saya akhiri saja, biar nanti waktunya buat Pak Bu Dokter untuk ini. Tapi nanti boleh lah kalau ada apa. Tapi mungkin sekali saja, ini bukan tip terakhir. Teman-teman mungkin karena walaupun saya tadi buruk dan sebagainya, ini maafnya sering saja. Kalau boleh teman-teman lakukan, saya maaf bukan dia. Kalau tidak sakit, sholat malam jangan dilupakan. Yang kedua, sholat duha itu paling enak. Apalagi kalau Anda muslim kemis, maaf nih yang muslimnya, saya rasa itu. Sehingga alhamdulillah saya dapat tekanan-tekanan dari manapun, insya Allah dapat tolong. Ini yang paling berat satu nih, saya megang proyek 150 miliar rumah sakit. Yang itu, wah berat lah pokoknya. Tapi karena integritas dan sebagainya, saya kira kemarin Pak Menteri copot aja saya nggak mau kalau bagian pengadaan, bagian apa, tadi Pak Menko sudah katakan ada alumni kita yang kebetulan bermasalah, tapi kan satu dua saja, yang nolak juga banyak. Pak Menteri copot aja saya, kalau memang harus pilih Bapak Ibu ini tahun-tahun politik kayak gini, kayak kami di Jakarta ini susah kadang-kadang saja, karena saya lahir yang kecil itu umurnya 6 tahun itu kelas tidurnya kan saya nggak mau kayak lawan punya 20 16 Aventador, Ferrari dan sebagainya, tapi di penjara KPK pernah lihat, udah nggak enak sama sekali, sudah nggak enak, walaupun ada AC-nya itu terobosan tol itu, nggak enak pokoknya gitu. Jadi jangan teman-teman, jadi integritas saya rasa kita sudah punya semua, karena dididik saya rasa tidak sengaja, teman-teman saat ini tidak merasakan apa-apa yang didapatkan, belum ada terasa. Begitu ada keluar dari kawah sini, kawah betul UGM ini, Anda akan merasakan, oh ini yang saya dapat dari nggak terasa. Dulu saya begitu pertama kali sini, oh betul dosen ini ngajari betul ini dok. Begitu, oh iya ya ini pelajaran moralnya, oh ini dan sebagainya. Nah, jadi intinya itu teman-teman lakukan itu, insya Allah kita akan terjaga terus itu. Dan yang terpenting nanti kalau Anda memang mau bergabung dengan kami, hanya satu kompetensi kita nomorkan sekian. Yang satu adalah integritas. Kenapa harus begitu? Di teman kami tidak ada namanya fraud. Anda ngentit 1 sen, seperti saya ngentit tempe tadi, itu udah habis, langsung SK-nya keluar pecah. Begitu tuh nanti itu menyangkut misalnya kriminal, 1 sen pun atau yang material, kalau 1 sen enggak lah, di atas 100 juta sudah kita panggilin KPK, serahin, selesai. Itu yang jadi integritas Anda sudah punya. Semangat tadi sudah dikasih Mas Hana sudah ini, sudah apalagi sekarang, ayo silakan bangkit.
Kalau bisa jangan ngutak aja di Jogja, dunia Indonesia ini luas gitu, ada di mana-mana gitu. Saya rasa ada mampu bertahan itu karena Anda adalah alumni dari usaha terbaik di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebelum yang pembicara yang ketiga ini, nampaknya ketika alumni ini pulang ya berbicara kepada kita itu cerita yang muncul juga seperti tadi. Oh saya dulu makan kurang bayar dan sebagainya ya. Ini di SGPC, di mana juga tadi, di gudeg dan sebagainya. Tetapi ini nampaknya juga membuat para alumni ini termotivasi. Oh kalau begitu saya harus bekerja keras supaya utang saya nanti bisa dilunasi ketika saya pulang lagi ya Pak ya, kayaknya seperti itu. Banyak cerita seperti itu. Baik, yang ketiga ini adalah Dr. Puji Astuti beliau tadi dari Fakultas Farmasi UGM, studi S2 dan S3 di Australia. Kemudian tadi saya katakan beliau sekarang ada di LPPM UGM. Tadi dari wirausaha sudah, dari pemerintahan, boleh dikatakan pemerintahan ya Pak ya? Sudah, sekarang dari akademisi. Silakan Bu Puji. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Kalau tadi Pak Hana semangat, saya bilangnya apa ya? Dua hal yang saya kagumi dari pengalaman dari Pak Hana dan juga Pak Endro. Inspiring sesuatu yang dimulai dari sesuatu yang berbeda, semangat yang tinggi, kerja keras, dan yang satu kecerdikan dan kecerdasan, manajemen, ya, yang dua-duanya merupakan pendekatan yang cukup berbeda, tapi endpointnya itu sama. Kalau ke Pak Hana tadi, wah saya jadi ingat zamannya Long March ke Presiden karena saya lihat sepertinya kita cuma dua angkatan berbeda ya Pak. Mungkin jadi mengalami waktu yang sama waktu kita long march untuk penurunan Presiden Soeharto, dan saya wah ini pasti pimpinan saya dulu itu. Dan kalau dengan Pak Endro, wah ini sepertinya guru saya waktu saya aktif-aktif itu di organisasi mahasiswa, karena yang begitu-begitu itu yang menjadi pimpinan kami waktu di zaman mahasiswa dulu. Nah, kalau berbicara saya harus berdiri di sini, pasti ada yang ngapain ya Bu Puji berdiri di depan. Saya tiap hari ngeliat Bu Puji sebagai dosen, bosan jam 7 sampai jam 3 ya. Kalau kuliah jam 7 sampai jam 4 lah. Kadang-kadang kalau farmasi mungkin sampai jam 6 sore ya, karena tugasnya praktikum dari pagi sampai malam itu 5 kali seminggu, pasti bosan. Saya juga tanya sama Bu Ika, kok saya loh diminta memberikan pembekalan anak-anak graduates yang baru saja lulus itu kenapa ya? Dan saya berpikir, enaknya jadi dosen apa? Siapa yang diantara adik-adik semua pengen jadi dosen? Ngacung? Satu, dua, tiga, empat, sedikit nambah. Kurang dari 1% yang ada di sini. Sama dulu pengalaman ketika saya baru lulus S1. Jadi dosen, menariknya apa ya? Nah, tiap hari dari pagi tugasnya mengajar. Kemudian kalau ya harus melakukan penelitian, dan harus melakukan, dan yang ketiga adalah sekarang adalah pengabdian. Apa sih enaknya? Gitu. Tetapi kemudian waktu itu saya lulus S1 dan saya masih menjalani apoteker. Supervisor saya yang sekarang menjadi dosen saya datang, Puji, kamu mau jadi dosen? Dosen? Pak, saya dosen. Di angkatan Anda ada yang menjadi mas guru, bu guru? Mas guru dan bu guru itu istilah dari adik-adik teman satu angkatan itu yang selalu duduk di depan, selalu kalau dapat assignment tugas semua, selalu kalau
praktikum dan sebagainya nilainya A semua dan selalu mendapat yang terbaik. Saya, Pak, nggak ada ya saya juga seperti itu. IP ya pas-pasan tadi, Pak. Yang kumlot banyak ya, tapi tidak semuanya sekarang. Kalau dulu mungkin satu angkatan 2 atau 3 lah. Karena untuk dapat lulus saja alhamdulillah ya. Saya tanya apa ya teman-teman saya seperti ini kok jadi dosen, apa cocok? Pinter-pinter banyak yang namanya dosen itu pasti kumlot, tutup buku dan sebagainya. Nah, Puji, kamu senangnya apa? Nah, satu yang menjadi kemudian kunci dari pertanyaan, kamu pengennya jadi apa? Itu pertanyaan yang selalu kemudian ada di kepala saya. Bahwa ketika setelah graduation yang ditanya tujuan Anda setelah graduation itu mau apa? Perencanaan yang akan Anda buat itu apa dan strategi exit seperti apa? Tadi pengalaman, nggak semuanya itu lu lancar saja, mulus saja, selalu up and down. Ketika 4 kali gagal, biasa, ya. Kemudian kembali lagi, wah, saya nggak punya Pak skill untuk menjadi dosen. Yang kamu suka apa? Penelitian, Pak. Kalau penelitian memang saya suka. Harapan saya waktu lulus dulu adalah saya pengen kerja di R&D suatu industri farmasi. Cita-cita saya R&D saya di industri farmasi, karena waktu sekolah pasti Anda punya pengalaman PKL dan sebagainya. Dari sekian kesempatan bekerja yang Anda akan alami, kemudian saya pengen jadi R&D kerja di suatu industri company farmasi yang benefit, kemudian Anda menjadi seorang peneliti di sana, itu tujuan saya, ya. Tapi kemudian sejalan dengan waktu berkata lain, oke, jadi dosen, Anda bisa jadi peneliti. Kemudian bisa Pak, benar Pak, saya jadi peneliti, tapi nanti ngajarnya gimana? Saya nggak punya skill untuk mengajar. Mengajar memang wajib untuk seorang dosen, dan mengajar bisa dilakukan ternyata dengan berbagai cara. Bisa berbasis pengalaman, ketika pengalaman itu disaringkan ke mahasiswa adalah salah satu metode edukasi yang tidak hanya kognitif saja, efektif, dan itu semua bisa disampaikan dengan teknik, baik itu dalam penelitian maupun pengajaran. Kalau ditanya, saya paling lebih suka senang bimbing skripsi daripada saya ngajar di kelas. Kalau udah ngajar kelas, aduh, gitu. Tapi kalau pembimbing skripsi, karena approach-nya cukup berbeda, saya lebih suka mensukseskan satu orang, karena itu yang saya bisa mampu dibandingnya satu kelas yang cukup banyak, cukup besar. Tapi semuanya itu berhubungan dengan tugas dosen. Nah, dan ternyata kemudian tahun 98 saya jadi dosen, dan pada saat yang sama harus mengambil profesi apoteker. Ada keuntungan lain. Jadi satu ya, tadi Anda harus punya, setelah kemudian oke, saya mau menentukan pilihan untuk menjadi dosen. Strategi apa yang Anda gunakan sehingga seorang dosen itu tidak melakukan suatu pekerjaan yang boring, suatu pekerjaan yang bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar Anda. Itu challenge yang kemudian saya bisa memotivasi saya untuk kemudian bisa eksis menjadi seorang dosen. Keuntungan yang lain dari dosen, tapi pas diajak jalan-jalan ke luar negeri bisa, pas diajak untuk mengganti mobil bisa. Nah, kalau jadi dosen sama, pas bisa jalan-jalan ke luar negeri juga bisa. Tetapi ya, kalau Pak Indro punya kesempatan yang cukup besar, beliau menjadi seorang vice director dari suatu perusahaan di Indonesia, kita harus berangkat dari diri sendiri. Ya, dosen mau duduk manis di dalam lab atau di kantornya tidak masuk yang pendidikan, bisa saja. Tetapi kalau menjadi dosen kemudian tidak ada yang namanya
kemampuan inovasi, yang dua, harus mempunyai kemampuan inovasi dan kemudian kemauan untuk belajar. Ketika tadi Pak Hana mengatakan jangan pernah merasa pandai, ternyata sama Pak slogannya ada pada diri saya, bahwa saya selalu ketika saya melakukan sesuatu yang mungkin saya anggap salah, saya kembali lagi, saya punya slogan yang selalu saya pakai seumur hidup saya. Jangan pernah merasa pandai, karena kesombonganmu hanya menghambat dirimu untuk maju. Itu terus ketika saya merasa, aduh, kok saya agak melenceng dari apa yang selalu saya selalu menggunakan kata-kata itu di seluruh selama karir saya. Itu adalah yang tadi ketika kemudian Pak Anda menyampaikan sama. Ada beberapa berarti indikator ketika Anda terlibat dalam dunia kerja yang harus Anda bisa gunakan di situ. Itu tidak hanya Anda dunia kerja, karena sehubungan dengan profesi saya sebagai seorang dosen, dalam sekolah pun juga demikian. Dosen pasti suruh dari sekolah S1, S2, S3 itu pasti. Ya, inovasi itu tidak hanya ketika kemudian apa yang Anda punyai, ilmu yang Anda punyai itu kita sesuaikan dengan yang di sekitar kita. Sebagai contoh begini, kalau mungkin dilihat dari CV saya, waduh, sekolah ya angel-angel, S2 bioteknologi, S3 medicinal science, mau medeni ya, gitu, ya. Selama belajar di luar negeri itu, wah alat-alatnya canggih-canggih, mulai dari yang apa namanya flow cytometer, atau yang Bu nyebutin apa, alatnya canggih-canggih di sana. Tapi begitu sampai di Indonesia, karena tugas saya waktu itu membuat mutan untuk mendeteksi suatu penyakit tertentu yang berhubungan dengan kanker. Ya, idealisme kan jelas, orang kan pengen menemukan obat yang bisa mempunyai efek yang apa namanya selektif. Pulang ke Indonesia, waduh, Bu Cing ngelakuin apa ya di UGM, fasilitas risetnya seperti ini, ya. UGM ternama loh Pak, nomor 1 Pak, tapi masih menjadi PR bagi kita untuk fasilitas penelitian, bahwa apa namanya fasilitas kita perlu diperbaiki. Tetapi kemudian inovasi itu harus muncul. Bagaimana kita mengadaptasikan apa yang kita dapat, kemudian untuk kita bisa sesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat kita. Itu yang harus Anda nanti setelah lulus seperti itu. Mungkin Anda lulus IP saya pas-pasan, IP saya tadi Pak 2,4, tapi IP is not everything. Ya, tadi sudah di A sampai Z-nya Pak Hana, soft skill, kemudian kemampuan berkomunikasi itu menjadi salah satu atau salah banyak dari di luar IP yang menjadi sangat krusial di dunia nanti Anda bekerja. Ya, jadi akhirnya saya berharap ketika saya pulang, at least saya harus menghasilkan suatu pekerjaan publikasi yang sama ketika saya sekolah di luar negeri. Ya, 4 tahun sekolah, kemudian pulang 2 jurnal internasional, pulang lagi. Ternyata ketika saya melakukan di Indonesia pun adaptasi itu yang kemudian saya gunakan, dan inovasi itu yang saya gunakan untuk menghasilkan sesuatu, dan alhamdulillah mungkin juga bisa dipublish di jurnal internasional. Saya berbicara masalah adaptasi itu juga menjadi kunci ketika Anda siap di dunia kerja. Ya, adaptasi bisa dilakukan mungkin kalau tertarik sebagai dosen, belajar di lingkungan yang baru. Yang saya loh ini, tidak selamanya itu apa yang kita inginkan itu akan kita dapatkan dengan mudah. Namanya nangis-nangis tiap hari. Jadi ketika kita sudah pulang dokter dan semuanya dalam waktu pas 2 tahun dengan 4 tahun sesuai scholarship,
dan sepertinya segala sesuatunya itu dapat didapatkan dengan mudah. Tidak. Kita itu semuanya tadi, kalau Pak Hana gagal 4 kali dalam mendirikan suatu perusahaan akhirnya menjadi sukses sekarang, dalam memperoleh suatu degree atau menjalani karir pun itu akan ada yang namanya kegagalan. Baik kalau saya pengalaman di dalam eksperimen ataupun kegagalan ketika berkomunikasi dengan sekitar. Nah, waktu itu pengalaman yang saya ini kan pengalaman adalah begini. Saya orang Asia, ya, belajar di negara lain yang kulturnya cukup berbeda. Ya, waktu itu yang namanya student PhD pasti dianggap bisa apa-apa, gitu. Jadi begitu masuk harus sudah bisa apa-apa menggurui yang lain. Kebetulan waktu itu saya vakum 4 tahun dari master untuk PhD. Dan sekali teknologi yang ada di Indonesia cukup berbeda. Lingkungan tempat saya sekolah waktu itu, maaf saya satu-satunya yang seorang Asia, ya. Kemudian underestimate saya, dikucilkan saya selama 6 bulan pertama. Dianggap saya tidak bisa apa-apa. Dari situ kemudian ada kemampuan Anda untuk beradaptasi harus muncul, ya. Tidak mudah memang, karena memang kemudian sambil nangis-nangis, gimana ini saya mau pulang. Anda mencari konsultan di universitas, nggak enak. Ini mungkin Anda pun juga alami waktu dulu setahun 2 tahun di universitas, dari yang mulai yang dulu makan disiapin orang tua, tapi kemudian nanti setelah Anda bekerja pun seperti itu. Ya, selalu yang orang tuanya tinggal di Jogja masih enak-enak ya. Ya, kalau nanti di dunia kerja Anda harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang untuk Anda diri sendiri. Nah, waktu itu sambil nangis-nangis kemudian Anda tunjukkan bahwa saya harus bisa beradaptasi, bahwa tuntutan di lab saya itu tuntutannya adalah saya harus bekerja keras. Saya harus membuktikan bahwa saya itu tidak hanya seorang Asian student yang nggak bisa apa-apa, bahwa saya bisa membuktikan dalam waktu tahun berjalan saya bisa melakukan sesuatu. Akhirnya kemudian berbalik. Teman yang mengajarkan saya itu kemudian lulusnya 6 tahun tidak menghasilkan publikasi. Kemudian dalam waktu saya 4 tahun saya bisa menghasilkan 3 publikasi. Dunia terbalik, ya. Akhirnya itu teman saya mengajarkan saya itu pada akhir tahun kedua kalau nggak salah. Puji, bisa bantu saya? Kenapa? Saya sudah mau coba bikin mutan sampai 6 bulan nggak bisa. Dunia terbalik, yang dulu mengucilkan tapi kemudian berbalik untuk minta tahu. Inti yang saya bahwa adaptasi, inovasi dan kemampuan untuk belajar itu menjadi sangat penting di dunia kerja yang Anda akan alami, ya. Dan yang keempat, jiwa besar dan enjoy your life. Kenapa begitu? Kira-kira kenapa kita harus berjiwa besar? Betul, ya. Kita enggak yang namanya langsung down kemudian lari dari kenyataan. Gak ada kamusnya, ya. Memang yang namanya untuk mengerai sesuatu itu pasti tadi tidak ada jalan, pasti ada up and down. Jiwa besar itu diperlukan dan kembali enjoy your life, bahwa nggak apa-apa, itu adalah bagian dari kehidupan saya. Tapi saya masih kemudian melanjutkan bahwa saya masih punya tujuan hidup yang pertama tadi, bahwa saya masih punya tujuan karir yang harus saya capai sepanjang hidup saya, untuk kemudian kita kembali lagi on the track. Itu jiwa besar dan enjoy the life itu yang harus tanamkan dalam diri kita.
Nah, kemudian saya punya sesuatu yang selalu menjadi simbol untuk diri saya sendiri adalah prioritas dan do the best. Kenapa prioritas itu penting? Kalau biasanya saya pengen kenalan dengan mahasiswa saya itu, saya punya buku absen yang kemudian, nah karena murid zaman dulu itu kan satu kelas 70 ya maksimum lah. Kalau sekarang sampai 200-an, nggak hafal sama, kecuali kalau ada mahasiswa yang mungkin ya menonjol dari segi apapun, yang mungkin duduk depan sendiri terus tadi, yang punya, atau dia selalu do something different. Ya, itu pasti akan diingat oleh dosennya. Kira-kira apa manfaat prioritas dan kenapa kita harus selalu mempunyai semangat do the best? Ayo yang duduk depan sendiri, kira-kira apa kesannya? Alasannya, kalau Anda punya prioritas, masih muda, punya semangat, jalan hidup masih tinggi, salah satu kemudian dari banyak pilihan punya prioritas. Ya, kapasitas dari diri kita. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang lain, tapi kembali ke kapasitas. Ya, saya punya pengalaman mahasiswa skripsi, ya, yang mungkin Anda alami juga waktu Anda kuliah. Ini nanti juga akan Anda alami di dunia kerja. Ya, ketika Anda punya pilihan, saya lulus, saya mau tadi tujuan sudah Anda set. Ya, kemudian ada pilihan pekerjaan yang cukup banyak. Apakah saya mau jadi apoteker di apotek? Apakah saya mau menjadi apoteker di rumah sakit? Apakah saya menjadi apoteker di suatu industri farmasi? Apakah saya menjadi apoteker di usaha saya sendiri? Itu pilihan Anda. Tapi Anda punya skala prioritas. Ya, kira-kira yang sesuai dengan kapasitas saya itu apa? Kira-kira yang sesuai dengan kemampuan saya itu apa? Ya, itu akan menjadi salah satu kunci di mana keberhasilan itu akan menjadi salah satu titik ukurnya. Ya, saya punya pengalaman waktu itu punya tugas, ini pekerjaan yang saya sekarang saya sharing pekerjaan saya yang baru, pekerjaan yang tidak inline sama sekali dengan pekerjaan sebagai seorang dosen farmasi. Saya diminta oleh Pak Wakil Rektor untuk mengepalai suatu bagian yang namanya pengelolaan teknologi tepat guna, UMKM, kemudian juga yang namanya Regional Center of Expertise on Education for Sustainable Development. Apa itu ya? Tadi ketika Pak Hana presentasi mengenai profil company-nya, beliau adalah target saya. Kenapa? Tugas saya adalah sebagai koordinator yang di dalam UGM ini kan banyak ahli-ahlinya. Dosen-dosen Anda itu ahli-ahlinya yang bergerak di bidang pembangunan berkelanjutan, bergerak di bidang penyelamatan lingkungan, bergerak di bidang bagaimana keseimbangan ekonomi, sosial, budaya. Yang kita lakukan saat ini adalah memperhitungkan generasi yang akan datang. Tadi saya lihat kegiatan Pak Hana waktu itu, profil company-nya, bagaimana kita bisa menjadi partner. Kita di universitas punya tenaga-tenaga ahli mengenai distribusi air bersih. Bagaimana distribusi air bersih itu yang sekarang kalau kasusnya itu di daerah Pakem sana banyak pencemaran MV atau MN, ya. Dari yang teknik kimia ada teman-teman saya dari teknik kimia, mungkin kenal Bu Siti, ya, kenal Pak Rahman dan sebagainya. Beliau adalah tenaga-tenaga ahli yang concern di bidang pembangunan berkelanjutan, dan saya memang tugasnya adalah mengkoordinir.
Nah, nanti Pak, mungkin habis ini kita bisa berbincang-bincang untuk partnership kegiatan ini, ya. Nah, berapa menit Pak? Sampun? Oh, ya. Nah, itu kunci terakhir adalah do the best. Jangan melakukan sesuatu setengah-setengah, ya. Itu yang kalau yang namanya setengah-setengah tidak akan pernah berhasil, ya. Prioritaskan semuanya dan jangan lakukan setengah-setengah. Sebagai penutup, karena saya tadi sudah di 1-2 menit, tolong adik-adik tolong berdiri semuanya sebentar. Terima kasih Bu Uci telah memberikan beberapa materinya. Nah, para alumni yang saya hormati, sebenarnya ini di dalam jadwal waktunya sudah selesai, tapi kita lanjutkan saja untuk sesi tanya jawab. Saya sudah izin pada Bu Direktur dan diperbolehkan. Baik, kita punya 3 pembicara di sini dan di sana namanya ada 4 blok, ya. Saya bagi dari sebelah utara 1. Silakan tunjuk jari yang ingin bertanya. Mas 1, 2, ya. Ini belum, sebelah sini, sebelah tengah sini, ya 3. Oke, sambil menunggu yang lain. Silakan Mas, itu ada mic, tolong dipakai dan secara cepat, ya, to the point, ditujukan kepada siapa. Sebutkan nama dan dari mana kita, alumni dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya juga kepada Pak Indro. Pak Indro, Bapak sebagai salah seorang putra daerah Ponorogo, kan 6 tahun lagi Bapak purna tugas, ya. Setelah itu Bapak mau nggak mengabdikan diri ke Ponorogo? Gitu. Sebutkan nama dan dari Nama saya Yusuf dari Prodi Manajemen D3. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf. Dari sisi ini, silakan. Mic-nya ada di sana, ya. Supaya terdengar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mariana dari Fakultas Pertanian. Pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Uci, apa itu namanya? Apa yang perlu kita siapkan? Misalnya kami ingin menjadi seorang dosen, itu apa saja yang perlu kita siapkan dan tantangan apa saja yang perlu kita siapkan selama kita nanti menjadi dosen seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Gunawan, alumni dari UGM, program studi statistika. Pertanyaannya, saya
mungkin ke Pak Hana gitu ya. Gini Pak, sungguh bahagia ketika kita apa ya Pak bisa berkarya, bisa bekerja itu sesuai minat kita, sesuai passion kita gitu, Pak. Terus terang saya juga mungkin juga teman-teman yang alami sekarang itu sampai sekarang juga masih dalam tahap mencari passion gitu loh Pak. Nah, ada kalanya pikiran saya itu terganggu ketika apa yang sudah saya jalani sampai sekarang itu yang saya yakini itu sebagai passion saya itu jadi yang saya lakukan itu jadi sesuatu yang itu hanyalah idealis saya gitu. Jadi kadang ketika ada informasi lain yang masuk atau peluang yang masuk itu seperti kita abaikan atau kita telan mentah-mentah gitu Pak. Jadi biar istilahnya apa ya, kita tetap sampai ke passion kita, tapi dengan seperti tidak meremehkan peluang-peluang yang lain. Misalnya sampai sekarang terus terang ada kekhawatiran bahwa passion yang sedang apa ya saya kerja atau teman-teman kerja sekarang itu cuma jadi idealis yang justru malah menghambat informasi yang masuk ke kita itu dan menghambat apa ya, menghambat kita untuk maju gitu Pak. Terima kasih. Perkenalan terus ya. Nama saya Galang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Indro ini dari Mas Yusuf, silakan Pak Indro. Mau nggak kembali ke Ponorogo tadi ya? Oke. Pertanyaan ini kelihatannya mudah, susah dijawab nih. Saya rasa untuk mengabdi sih gimana bahasa yang jelas itu. Wah ini bahasa kemudian ini lah ya. Sebenarnya bukan di mana saja, ya sesuai bayarin piro kan, itu mana piro kan itu udah nggak mungkin lah di apa agak mengenal lah saya siap mengabdi di mana saja ya, tapi kan trainernya mani piro kan gitu. Saya rasa mungkin ini teman-teman yang dari UGM harus punya seperti itu. Maaf sedikit sekali gagal banyak di wawancara di ini dari alumni terakhir adalah gitu. Terserah perusahaan saja. Aduh ini ciloko. Kalau di tempat saya sudah wawancara semacam itu langsung masuk kotak, like selesai. Iya. Kenapa? Tadi nggak ada passionnya. Dan agak pasang harga tinggi sekian. Kok terus itu kan nanti dikejar. Karena saya bisa begini, saya bisa begini, saya biar ini, dan saya adalah alumni universitas terbaik di Indonesia. Nah itu baru keren. Nah, itu agak nyinggung sedikit tadi yang itu. Yang kedua, kalau saya mengabdi di Ponorogo, saya bisa seluruh Indonesia, tapi hanya Ponorogo saja. Kan saya sekarang bukan miliknya Ponorogo saja, milik ini gitu. Tapi nanti 6 tahun lagi saya akan salungan ke sana, saya akan kunjungi lah Ponorogo. Saya juga sering ke sana karena makam keluarga ada di sana. Saya juga sana. Kalau mengabdi lebih konkretnya apa misalkan? Contohnya misalkan apakah misalkan musibah Gunung Kelur dan sebagainya itu nimba Ponorogo dan sebagainya. Kami ada dana CSR 10 miliar tebar saya itu dan langsung kepada kepada yang gempa dan sebagainya, tidak hanya Gunung Merapi kemarin Sinabung dan sebagainya. Jadi tidak hanya itu, tapi kalau dikatakan maukah mengabdi Ponorogo, nah tapi ngapain, abdi apa yang lebih spesifik gitu. Saya kalau harus tinggal di sana mungkin saya sudah tidak bisa lagi, apalagi saya tinggal di Jogja mungkin saya sudah tidak bisa lagi. Bukan apa-apa, polanya sudah terbentuk. Saya kemudian di Jakarta itu Anda pertama kali akan menangis karena Anda belum tahu. Begitu Anda sudah tahu di Jakarta, insya Allah nggak mau kembali ke Jogja itu hanya pas lebaran, lihat, makan soto kaki piro, lunasi utang-utang yang tersisa gitu, pulang. Nah gitu aja. Seperti hari ini pun saya akan clean sebentar, saya pesawat jam 6 saya harus pulang. Sebenarnya dari sini saya jam 12 juga bisa, tapi saya masih punya hutang moral untuk hutang-hutang yang saya selesaikan. Mungkin jawabannya tidak spesifik karena Anda pertanyaan cerdas mau ngabdi nggak? Ya sudah. Wali piro kan, tapi enggak. Saya rasa mengabdi, saya rasa teman-teman sekalian, saya himbau ke teman-teman sana dari sekalian di mana saja, saya rasa itu. Dan alumni kita tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri banyak. Saya pernah suatu saat ketemu di Jerman, dokter itu ambil dokter dia Gajah Mada ngobrol seharian itu, malah enak jadi guide saya ke sana itu. Jadi saya rasa ada menurut saya nih, maaf nih Pak, kita tuh paling siap kok sebenarnya. Hanya karena sekarang belum teruji kan, belum pernah keluar dari Jogja. Coba Anda keluar sedikit dari Jogja nanti akan terbukti di situ. Percaya deh, yang selamanya kira-kira
wah saya merasa kurang, saya mikir dan sebagainya. Enggak, nanti setelah itu dia bertarung. Dan tolong sekali lagi saya kalau misalkan suatu saat ditanya wawancara dan sebagainya, kumaha wae lah, terserah aja Pak, ini kalau saya mah dari UGM terima gitu. Pak udah kalau perusahaan jadi tempat saya langsung masuk, pluk, selesai gitu. Nanti saya kadang-kadang malu tuh, Pak banyak yang terima ya gitu, kadang-kadang malu gitu. Saya rasa teman-teman ego semacam itu untuk di dunia kerja nanti untuk dihilangkan, taruh saja. Kenapa minta sih? Karena saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa begini. Itu teman-teman. Apalagi ada jawabnya pakai bahasa Inggris, luar biasa. Saya bahasa Inggris paling tahunya I love you gitu ya sudah. Saya Pak, terima kasih. Sebentar. Jadi intinya bahwa alumni itu harus siap ditempatkan di mana saja ya, tidak harus kembali ke daerahnya ya. Yang kedua tadi juga disinggung mengenai jejaring alumni. Nah, kira-kira seperti apa itu Pak? Atau manfaatnya seperti apa untuk alumni ini? Ya terima kasih. Ini pengalaman pribadi saya rasa. Saya disebut dulu gamais. Karena saya setiap di suatu kota saya pindah, selalu saya akan jujuk itu mengunjungi di mana standar agama itu ada. Itu yang penting. Saya dapat informasi banyak apapun. Waktu itu saya di Balikpapan masih praktek. Pasien saya itu rata-rata itu gamais semua. Saat keluarganya nanti dia menjadi corong saya. Teman-teman bukan terlalu sombong, saya kadang-kadang waktu di Balikpapan praktek itu baru saya akhiri nanti jam 2 malam. Pasien saya banyak banget. Bukan karena apa? Alumni itu yang kalau berobat dokter gigi itu yang paling top di Balikpapan. Padahal saya anak baru itu udah terjun UGM gitu. Sehingga perusahaan-perusahaan pun ke saya semuanya. Jadi maksud saya teman-teman tolong jangan pernah ini ya. Saya bukan terlalu termakan emosi itu. Sampai saat ini pun saya menjadi ketua alumni kedokteran gigi di Jakarta. Yang saya sebutkan hampir 120 orang itu. Saya kumpulin di kantor, udah makan enak, ngobrol apa saja. Saya bawain karawitan gitu, udah jebret pulang, nggak pakai sangu karena pada dokter semua nggak suka sangu tuh ini. Nah, itu sering kita melakukan semacam itu. Jadi saya rasa teman-teman tolong untuk jejaring saya rasa. Kalau menurut saya pribadi, pengalaman pribadi saya sangat membantu sekali teman-teman. Jangan merasa kita kalau sudah ini udah lulus ya, ini kayak kehilangan hidup. Udah di situ nanti informasi apapun Anda akan dapat di situ. Dan di situ komunitasnya sama, ini banyak dari beberapa fakultas dan sebagainya nanti akan terekspresi sendiri. Oh saya dari ini, Anda begini dan sebagainya. Dan